Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, gimana kabarnya? Semoga baik-baik saja ya. Oh iya, perkenalkan, saya Ahmad Fahmi dari Fakultas Kehutanan Universitas Mulla Waman Angkatan 2019. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang pembuatan papan plastik. Nah, sebelumnya kita kenalan dulu yuk dengan papan plastik. Kalian tahu nggak sih apa itu papan plastik? Menurut beberapa sumber, papan plastik merupakan suatu material komposit yang dibuat dari limbah kayu dan plastik daur ulang atau plastik virgin yang dicampur menjadi suatu konsistensi seperti adonan dan kemudian ditekan dan dicetak sesuai dengan bentuk yang diinginkan. Papan plastik ini sendiri juga kita sebut dengan WPC loh, yaitu Wood Plastic Composite atau material campuran kayu plastik. Maksudnya, kayu dan plastik dilebur dan dicampur menjadi satu untuk membentuk suatu material baru. Sebutan lain dari papan plastik ialah particle board atau papan partikel. Ngomong-ngomong bicara tentang particle board, tidak jauh pembahasannya dari apa yang dinamakan kayu lapis modern atau plywood. Ya, kayu lapis terbuat dari potongan kayu atau veneer dengan ketebalan di bawah 3 mm yang direkatkan secara bersamaan, umumnya dengan adhesif dan mesin pres bertekanan tinggi. Hasilnya adalah potongan kayu lapis dalam berbagai ukuran yang bisa diolah lebih lanjut untuk kebutuhan interior, furnitur, flooring, dan masih banyak lagi. Partikel sendiri merupakan salah satu jenis kayu lapis yang muncul pada akhir tahun 1990-an saat adanya kekosongan kayu untuk bahan plywood. Particle board atau papan partikel sendiri menjadi alternatif yang mudah diakses karena menggunakan kombinasi bahan-bahan daur ulang, misalnya sisa potongan kayu, serpihan, dan serbuk kayu yang dikompres secara bersamaan. Ngomong-ngomong nih, kenapa ya kita perlu untuk membuat material komposit atau papan plastik seperti ini? Kalian tahu dong, harga material kayu semakin mahal karena penebangan pohon semakin dibatasi, sebab laju konservasi hutan tidak secepat laju penggundulan hutannya. Hutan yang notabene-nya sebagai paru-paru bumi semakin menipis, dan itu merusak lingkungan dan merugikan kehidupan makhluk hidup, terkhususnya kita sebagai manusia. Tebang pilih dan reboisasi masih belum dilakukan oleh seluruh negara-negara di dunia, apalagi di negara-negara berkembang yang hukumnya belum memiliki supremasi. Eksploitasi hutan untuk keuntungan besar-besaran benar-benar sudah sangat mengkhawatirkan. Nah, oleh sebab itu papan plastik atau WPC ini hadir sebagai salah satu usaha untuk mengurangi penggunaan material kayu solid yang saat ini mungkin sudah sulit untuk kita jumpai sebagai material bahan bangunan. Nah, selanjutnya kita membahas tentang penggunaan papan plastik. Penggunaan papan plastik atau papan partikel ini dibedakan menjadi dua bagian. Yang pertama adalah struktur komposit, yaitu bahan yang digunakan untuk memikul beban di dalam penggunaannya. Penggunaan perekat eksterior akan menghasilkan papan eksterior, sedangkan pemakaian perekat interior akan menghasilkan papan partikel interior. Struktur komposit biasanya dipergunakan untuk dinding, atap, bagian lantai, tangga, komponen kerangka, mebel, dan lain-lain. Nah, selanjutnya yang kedua ialah non-struktural komposit. Komposit ini tidak digunakan untuk memikul beban. Penggunaan akhir produknya ialah pintu, jendela, mebel, bahan pengemas, pembatas ubin, dan bahkan biasanya digunakan di bagian interior mobil, dan lain-lain. Contohnya bisa kalian lihat tuh, seperti pada gambar, yaitu adanya lantai, dan juga biasanya kadang digunakan di dapur, dan juga menjadi hiasan rumah. Nah, berikutnya ialah keunggulan memakai papan plastik.
pertama nih, papan plastik ini tuh bisa didaur ulang loh untuk diproduksi kembali sehingga lebih ramah lingkungan. Dan yang kedua, lebih tahan api, tapi bukan berarti nggak bisa kebakar loh ya. Nah, yang kemudian yaitu daya tahan yang tinggi terhadap air, sehingga lebih awet. Dan selanjutnya, warnanya juga tidak cepat memudar. Dan juga memungkinkan penarikan skrup. Artinya nih, bisa dibongkar pasang tuh papan plastik. Selanjutnya, daya tahan papan plastik yang sangat tinggi terhadap benturan dan juga abrasi. Dan daya tahan yang sangat baik pada jamur, rayap, dan bahan kimia. Kemungkinan retak sangat kecil. Pada umumnya harganya juga pun lebih murah daripada kayu. Dan tentunya terbaik untuk investasi jangka panjang. Kenalan dengan papan plastik atau WPC. Saat ini kita akan berbicara tentang proses pembuatan papan plastik. Yang pertama, step pertama yaitu persiapan bahan dasar. Step kedua, pengeringan. Step ketiga ialah penyaringan dan pencampuran. Kemudian selanjutnya step 4 yaitu percetakan. Dan step 5 yaitu adalah pengempaan dan juga pengkondisian. Di step 6 adanya yang namanya pemotongan. Dan di step terakhir yaitu adalah pengujian. Nah, apa saja sih itu? Maksudnya apa aja? Oke, kita akan bahas di slide selanjutnya. Persiapan pertama yaitu adalah persiapan bahan dasar, yaitu terdiri dari pembuatan matriks dan pembuatan pengisi filler. Matriks sendiri biasanya adalah serbuk plastik atau biji plastik, sedangkan pengisi atau filler biasanya adalah serbuk kayu, tangkai bambu, atau juga sekam padi. Selanjutnya, step 2 adalah pengeringan. Massa berserat perlu dikeringkan terlebih dahulu, sebab kandungan air yang ada di dalamnya bakal turut mempengaruhi proses pembuatan papan plastik. Kalau kadar air di massa berserat itu terlalu tinggi, maka resiko terjadinya blow up pada saat dilakukannya pengempaan pun meningkat tajam. Sebaliknya, apabila kandungan air terlalu rendah, maka laju transfer panas yang berasal dari permukaan papan ke bagian dalamnya pun akan berkurang. Akibatnya yaitu waktu pengempaan pun semakin lama. Adapun kadar air ideal adalah berada pada titik jenuh serat berkisar antara 25-30%. Step selanjutnya yaitu penyaringan dan juga pencampuran. Masing-masing bahan kemudian disaring agar dapat terpisah antara bagian yang penting dengan debu, lalu setelahnya dicampur dengan perekat. Masing-masing bahan akan dicampurkan dengan perekat pada mesin blender. Biasanya perekat yang digunakan adalah perekat tipe UV atau urea formaldehyde. Step selanjutnya yaitu percetakan. Setelah diberi perekat, bahan langsung dimasukkan ke tempat percetakan sesuai dengan kebutuhan dan juga keperluan yang diinginkan. Nah, selanjutnya yaitu pengempaan dan juga pengkondisian. Yang pertama yaitu pengempaan panas adalah mengubah uap air pada cetakan menjadi uap air yang dapat menyalakan serat kayu. Tujuannya apa? Tak lain supaya serat kayu tersebut mudah ditekan sehingga bentuknya pun sama seperti cetakannya. Tahap ini sekaligus berguna untuk mengalirkan transmisi panas yang berasal dari lapisan permukaan papan menuju ke bagian tengah papan serat. Dengan begitu, maka proses polimerisasi bahan perekat pun sanggup berlangsung lebih cepat. Hal ini akan bermanfaat terhadap kekuatan, daya tahan, dan keawetan papan kayu
yang dihasilkan. Nah, selanjutnya yaitu pengempaan dingin atau pengkondisian yang berfungsi untuk mengeluarkan kadar air dan gelembung udara yang terdapat dalam cetakan. Langkah ini juga dapat memadatkan cetakan serta menentukan tebal cetakan lebih awal, sehingga perhitungan kebutuhan sumber energi dan biaya bisa dilakukan sejak awal. Selain itu, pengempaan dingin mempunyai kegunaan untuk membantu mengalirkan bahan perekat sehingga membentuk lapisan tipis serta membentuk proses pemindahan atau penembusan bahan perekat dari bagian permukaan papan ke bagian papan lainnya. Tahap ini wajib dilaksanakan dengan baik agar hasilnya juga lebih sempurna. Tahap selanjutnya yaitu pemotongan. Papan plastik ini selanjutnya akan dipotong pada bagian sisi panjang dan sisi lebarnya menurut ketentuan tertentu. Pemotongan papan plastik wajib dilaksanakan sesuai standar dan keinginan si pemesan. Papan plastik yang sudah dipotong lantas diamplas untuk menghilangkan lapisan permukaan bagian atas yang langsung mengalami pengerasan, menghasilkan permukaan yang bertekstur halus, serta menghasilkan ukuran permukaan yang lebih luas dan tepat. Setelah pekerjaan pengamplasan selesai, berikutnya ialah papan-papan plastik tersebut akan disortir berdasarkan tingkat kualitasnya. Selanjutnya, tahap terakhir dari semuanya yaitu adalah pengujian yang terdiri dari 4 macam. Yang pertama yaitu pengujian kerapatan dan kadar air papan plastik. Selanjutnya yang kedua yaitu pengujian pengembangan air dan pengembangan tebal. Dan selanjutnya yaitu pengujian keteguhan lentur atau MOE dan juga keteguhan patah atau MOR. Dan yang terakhir yaitu pengujian internal atau IBS. Sekian pembahasan kita tentang pembuatan papan plastik atau WPC. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan ya. Terima kasih ya atas perhatiannya. Saya Fahmi, pamit undur diri. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.